Polisinya polisi, membunuh polisi di rumah polisi, memakai seragam polisi dan diperiksa oleh polisi. Media, karena publik, karena juga netizen yang begitu ketat mengawalnya sejak awal. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman lama saya. Saya udah kenal puluhan tahun, cuma jarang ketemu. Gara-gara satu kasus yang hot, lihat lagi. Iya, selamat datang Inang. Yes, apa kabar? Apa kabar Inang? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, Inang- puji Tuhan. Inang nggak berubah, Ini putih nih. Cuma putihnya aja Ini rambut, putih. tapi wajah tetep. Ngana yang tidak berubah. Asik. Makasih ya udah datang di podcast. Senang banget ketemu Studio lagi. Person itu loh. Nah Inang, kita mau ngobrol sesuatu yang sampai sekarang masih hangat, masih hot, masih panas. Masih panas. Nah, tentang kasus FS. Jadi sejauh ini bagaimana perkembangannya ini? Lu sampai di mana? Iya. Ini kadang kayak nggak ada ujungnya Iya, gitu ya. betul. Ini sudah kalau dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan ya kan. Lalu juga sidang sudah masuk pekan keempat. Betul, Jadi betul. memang selama ini ya Sony belum ada kasus yang menyedot perhatian publik Betul. begitu banyak sampai selama 4 bulan. Iya. Ada bom aja paling 2 minggu Betul. hilang. Iya. Ada masalah pidana apapun. Nah, kenapa ini menyedot perhatian? Karena memang menyangkut polisinya polisi, membunuh polisi di rumah polisi, memakai seragam polisi dan diperiksa oleh polisi gitu Iya, kan. Jadi betul. ini sebetulnya karena media, karena publik, karena juga netizen yang begitu ketat mengawalnya sejak awal. Nah, ini sudah sampai ke persidangan. Pasti Oke. Sony lihat kan ya? Iya, pasti lihat. Ini lagi resas nih katanya. Oke. Karena ada G20 kan sekarang, Iya. G20 di Bali. Iya. Lalu sidang reses. Itu juga sekalian klarifikasi, banyak yang tanya, kenapa kok sidang bisa Stop dulu. pakai reses Iya, kayak reses. anggota DPR jadinya. Betul. Iya. Ah, ini pekan keempat memang belum terlihat fokus kepada 340. Jadi ini kita kan nggak boleh lupa. Ini namanya pembunuhan berencana ya. Betul. Kalau kita mengadili pasal 340 itu biasanya yang pertama kali diperiksa atau diusut itu adalah senjatanya, Betul. ya kan? Iya. Senjata itu punya sejarah. Karena hanya polisi yang bisa mengeluarkan izin, yang bisa mengeluarkan nomornya, lalu juga bukan hanya senjata, peluru juga harus didata. Iya. Nah, sidang ini sudah memasuki pekan keempat, tapi belum menyentuh esensinya kalau menurut Inang. Esensinya. Esensinya adalah kalau biasanya ada pengumuman press release mengenai peristiwa pidana, ya dong. Ada yang dibunuh sekeluarga di sana, ada yang dibunuh peristiwa-peristiwa pidana pembunuhan. Itu kan selalu barang buktinya ditunjukkan. Betul. Iya dong. Diperlihatkan ke publik ya. Diperlihatkan ada golok, ada Iya. pistol, Ini apakah gimana? ada. Loh, 4 bulan belum ada yang lihat satupun juga. Belum juga ya. Sama Belum. sekali. Dan itu harusnya dibuka di sidang katanya. Iya. Sidang sudah pekan keempat, belum ada sama sekali. Kenapa kira-kira? Nah, karena yang diurus itu pelecehan esek-esek di Magelang yang tidak ada hubungannya dengan 340. Oke. Makanya saya bilang harusnya kalau kita sekarang ini kan sedang melihat bagaimana proses persidangan. Kalau kita ingin memahami penegakan hukum, proses persidangan, tahapan-tahapan dalam persidangan, ini kan sebetulnya kesempatan baik bagi seluruh hakim dan jaksa itu untuk memberikan pelajaran publik lalu menunjukkan kualitas mereka. Iya. Iya dong. Nah, hal yang sangat esensial itu belum muncul di persidangan. Gitu sampai sekarang ya belum. Sampai kamu lihat nggak senjatanya? Belum. Pernah dibahas nggak? Belum lihat. Bahkan kalau aku pribadi ngelihatnya motifnya aja juga belum kelihatan sama sekali ya. Iya, kalau motif itu akan menyusul kan, karena harus tahu dulu pelurunya 5 yang masuk ke 4 masuk, 1 melewati katanya. Berarti ada 5 yang diletuskan yang ke badannya Joshua. Lalu ada 7 yang ditembak ke dinding-dinding. 12 kali, ya kan? Iya. Artinya itu dari selongsong katanya ada 3 Iya. jenis selongsong. Artinya ada 3 pistol. Oh ada 3 ya? Iya, karena Oke. tidak mungkin selongsong itu berasal dari selongsong berbeda, itu pasti berasal dari pistol yang berbeda gitu. Betul. Nah, hal-hal seperti itu kan
mengenai kepemilikan senjata, Iya. surat atas nama siapa, berapa peluru yang Iya. memang ditembakkan dari pistol mana kepada siapa. Mhm. Itu yang namanya scientific crime investigation. Betul, CSI. Nah, scientific crime investigation itu belum terlihat. Sampai sekarang ini. Lah, kan saksi aja narasi. Iya. Bagaimana kita memeriksa saksi-saksi? Kan jelas ada korban, ada yang mati. Udah masuk saksi ahli belum sih? Kayak ya dari tim CSI gitu. Karena kalau saksi ahli itu adalah saksi yang akan harusnya ya digital forensik tuh. Jadi saksi betul. ini benar nggak nih CCTV-nya nih? Betul, iya. Lalu soal handphone yang hilang, lalu laptop yang hilang. Nah, itu bisa dimintakan keterangan dari saksi ahli untuk memperjelas yang tadi kamu bilang. Kalau kita tahu percakapannya, mungkin kita bisa tahu motifnya. Betul. Kalau kita tahu gambarnya, mungkin kita bisa lihat. Nah, ini kan masalahnya CCTV-nya yang Dan itu belum muncul Dirusak. juga ya, yang hilang itu belum ada ya. Hanya dipanggil siapa yang merusak, siapa yang membuang. Oke. Tapi tidak bisa di-recover. Nah, itu kan sebetulnya bukti-bukti empiris seperti itu jauh lebih penting omongan-omongan yang berbohong. Kalau kata orang Manado, mulu-mulu badusta. Iya toh? Iya. Kelihatannya ada sesuatu di Manado nih. Sahabat saya orang Manado. Manado Iya. kayaknya. Aduh. Iyo. Oke. Jadi sampai sejauh ini berarti bisa dikatakan perkembangannya agak lambat ya, penanganannya dalam persidangan juga dan lain sebagainya. So dia tahu kan, dari mulai pertama itu penyidikan bukan lambat lagi, stagnan kan? Yes. Sampai Kapolri harus membentuk tim sus. Karena apa? Karena penyidik-penyidik itu semua yang memeriksa kan anak buahnya Sambo. Karena FS ini adalah seorang polisinya polisi. Dia punya data itu yang komplit. Siapa yang nakal, siapa yang menerima apa, dosa-dosa itu di dalam buku hitam itu komplit loh dia. Oh, jadi ini mungkin yang menjadi hambatan juga. Ya? Betul. Nah, setelah katanya tim sus memeriksa, tetapi yang Inang bingung tuh kenapa sih urusan-urusan sekitar Ranjang itu muter-muter di situ aja. Ini kan urusan penegakan hukum. Negara kita ini mau rule of law. Kalau kita mau punya negara demokrasi ya, yang betul-betul sehat, itu kan artinya kita punya penegakan hukum. Yes. Ya. Lalu ada kepastian hukum. Ya kan, lalu kita punya freedom of speech. Lalu kita punya kebebasan untuk memilih. Nah, itu adalah 3 hal yang harus kita jaga nih. Nah, ini kalau salah satunya ini tidak terpenuhi, Republik ini dalam bahaya. Betul. Dan itu seringkali makanya bagaimana hukum itu sangat dekat dengan kekuasaan ya. Artinya kekuasaan dalam hal ini siapa yang berkuasa gitu, dia yang berhak menentukan hukum arah mana gitu. Nah, itu yang harus kita cegah. Gimana caranya? Kita yang harus dengan memperbaiki sistem di kepolisian. 3 serangkai ya, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Kan ini sudah terkenal sangat korup, sangat tidak adil. Padahal adil dan makmur itu tujuan dari bangsa ini. Iya, itu Cita-cita bangsa. Kita kan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kamu tahu ini. Nah, ini kita baru di merdeka aja nih. Itu pun harus, ya itu tadi, merdeka untuk berbicara, merdeka untuk memilih, merdeka untuk menyampaikan pendapat, ya kan. Itu baru satu. Bersatu aja masih belum nih. Masih jauh lah ya, masih jauh ya. Iya. Yang berdaulat adil makmurnya ini kan kita bisa capai kalau penegakan hukumnya benar. Bukan ahli hukum. Iya, masih belajar. Luar biasa. Masih belajar. Gantian saya wawancara, benar kan? Paham soal betapa pentingnya hukum kan? Sangat nah, penting. Makanya itu kan equality before the law ya kan. Tapi di sini juga kan saya tahu ada obstruction of justice, which is harus didefinisikan lagi nih. Apa nih obstruction of justice dan lain sebagainya. Iya, itu adalah penghalang-halangan penegakan keadilan sebenarnya kalau diterjemahkan ya. Betul. Bahwa orang yang itu kan di sidang banyak tuh, ada banyak orang yang kalau mau adil dan jujur itu ada
misalkan 97 yang diperiksa, 35 yang masuk patsus, itu kan semua harus diberikan kesempatan untuk menceritakan. Bukan hanya penghilangan CCTV saja, ya kan, tapi ada rekayasa dari awal yang dikatakan, yang dikemukakan oleh Kapolres Jakarta Selatan gitu. Nah, kalau menurut saya, mereka-mereka yang terkena imbasnya ini harus dipanggil ke pengadilan semua, lalu berbicara di depan pengadilan. Karena banyak juga yang kasihan. Gimana kasihan? Lah, dia kan diperintah nih oleh Sambo untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya dia tahu tidak betul, gitu kan. Tapi setelah melakukan itu baru dia tahu bahwa ini bukan tembak-tembakan antara dua ajudan. Tidak seperti itu ya. Karena dari pertama FS tidak pernah bilang bahwa ini pembunuhan. Ini adalah kecelakaan dua ajudan yang dari atas tangga itu di bawah, dan itu kan bohong. Jadi korban dari kebohongannya, korban dari rekayasanya itu harus punya hak untuk membeberkan di depan publik. Karena kalau menurut saya obstructions of justice yang pertama adalah ketika tidak ada satupun dari puluhan orang yang datang, polisi ya, dipanggil olehnya, yang melaporkan ini ada jenazah, ini ada mayat nih, orang berlumuran darah. Itu kan harus ada laporannya. Laporannya nggak pernah ada. Sampai akhirnya Terbongkar dilaporkan oleh Kamarudin Simanjuntak. Tetapi dari pihak kepolisian sendiri tidak pernah melaporkan. Kalau mayat itu harus dilaporkan, Sony. Iya pasti kan itu. Apakah itu kecelakaan? Iya. Apakah itu bunuh diri? Betul. Apakah itu pembunuhan? Iya. Iya, betul. Karena itu extrajudicial killing kan. Iya. Kecuali kalau kamu matinya normal di rumah sakit, lagi di rumah karena penyakit. Ini kan bukan. Jadi harus dilaporkan dan harus disidik. Nah, itu yang harus sebetulnya dirunut satu persatu supaya iya, yang salah betul-betul bisa menerima hukuman yang setimpal, tetapi yang tidak salah juga diberikan kesempatan untuk membicara, untuk membuka. Yes. Untuk supaya kasusnya jadi terang benderang. Nah, tujuan dari investigasi, penyelidikan dan penyelidikan itu adalah untuk membuat terang kasus. Betul. Nah, oke, menarik sekali ya, karena sampai detik ini memang masih buram ya, belum. Ya ada lah pemeriksaan, tapi banyak orang juga bilang masih buram. Karena yang diperiksa itu sekitar peristiwa di Magelang itu kan backing kabur air. Jadi itu membuat keruh. Ini bahasa Manado rupanya. Inang ini jago sekali bahasa Manado. Itu betul kan, backing kabur air itu artinya membuat keruh. Jadi keruh. Yang harusnya nggak jelas gitu. Yang harusnya diterangkan dan harusnya dijernihkan itu menjadi kabur gitu. Karena fokus. Kayak kalau kamu mau menuju ke satu tujuan, membuat perkara terang benderang, terus Presiden Jokowi sudah bilang ini harus transparan dan buka seada-adanya, seterang-terangnya. Ya, kan tidak terjadi. Oke. Apa kira-kira yang itu tadi ada beberapa hal yang memang entah disengaja atau memang dibuat untuk belum jelas ya. Nah, kalau tanggapan dari keluarga sendiri, keluarga besar maupun keluarga inti almarhum ini gimana? Keluarga inti almarhum itu sebetulnya sangat ingin dipulihkan nama baik almarhum. Kalau kau sudah mati, terus kau difitnah, dibilang penjahat kelamin, dibilang pemerkosa, dibilang tuduhan-tuduhan yang kau nggak bisa jawab ataupun bela diri, itu kan menjadi pembunuhan yang kedua kali, ketiga kali. Ini orang sudah mati nih, dibunuh lagi karakternya, dibilang lagi kepribadian ganda yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan 340 itu. Jadi keluarga menginginkan supaya dipulihkanlah nama baik anaknya. Kan dia sudah dimakamkan secara kedinasan, artinya dia mati sebagai seorang polisi. Yes, dan sebagai seorang ajudan. Ajudan itu adalah pekerjaan yang sangat sulit, yang terhormat, yang dia memegang rahasia, yang dia harus sigap. Harus tidak boleh ada kelainan kepribadian apapun, karena dites. Jadi kalau sekarang yang namanya Febri Diansa bicara soal ini, kepribadian ganda mesti diperiksa, di sidang dia baru ngomong gitu. Itu kan sama juga nampar kepolisian sebetulnya. Bagaimana bisa lulus? 1 tes kepolisian, 2 tes BRIMOB, lulus lagi terbaik.
tes untuk jadi ajudan. Tidak semua Lewat screening yang ketat. tidak semua bisa jadi ajudan. Ya. Kan harus orang yang sigap, tangkas, kuat, jujur, lalu juga tidak punya kelainan mental atau kepribadian. Jadi omongan itu gugur dengan sendirinya kan. Lo iya dong. Iya, iya. Kalau dia bilang harus diperiksa ini ada kepribadian ganda, kepolisian yang harus dia jawab. Kamu nggak benar ngomong kayak gitu. Kalau kamu ngomong seperti itu, kamu menghina seluruh kepolisian Republik Indonesia. Dengan kata lain mungkin kepolisian kecolongan gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin kecolongan. Nggak mungkin karena dia itu berlapis-lapis tesnya, lalu tuduhan-tuduhan bahwa dia temperamental gitu. Sebetulnya kan menjawabnya gampang. Temperamental itu yang pegang pistol siapa? Yang nembak siapa? Kenapa yang mati yang dibilang temperamental? Dikaji-kaji kepribadiannya. Jadi logika yang dipelintir itu dan dibalik itu hanya menggiring opini publik karena sudah jelas itu pembunuhan berencana, tetapi pembusukan, pembunuhan karakter ini yang harus dihentikan. Karena itu namanya menyerang kehormatan orang yang sudah mati. Itu ada pasalnya dan itu tidak masuk akal dan tidak ada hubungan dengan substansi dari persidangan itu. Oke. Makanya tadi kamu tanya sampai mana? Saya mau lihat nih, habis reses harusnya fokus tuh. Ini senjatanya mana? Lalu orang-orang yang terlibat dalam obstruction of justice itu semua jangan cuma pangkat-pangkat rendah saja, tetapi yang pangkat-pangkat tinggi. Kenapa? Kasih tunjuk kepada rakyat Indonesia yang tadi kamu bilang, equality before the law. Kalau Kapolresnya diberi kesempatan untuk bersaksi, Bukannya udah kan Kapolres Jakarta Selatan, Karo Paminal segala macam waktu itu. Karo Paminal kan sebagai tersangka, Iya. yang Hendra Kurniawan kan, Betul. tapi ada Heri Budi, ada Beni Ali, lalu Itu belum ya? belum, lalu ada orang-orang yang ditemui, ada Fahmi Alamsyah, lalu ada bukan untuk bukan untuk bukan untuk membuat kasus ini menjadi pertanyaan bagi orang banyak, kenapa sih kok cuman yang pangkat-pangkat rendahan saja yang diminta kesaksiannya, yang dijadikan tersangka. Jadi harusnya semua bersaksi. Semua bersaksi. Tadi kamu tanya bagaimana caranya. Kalau dengan yang bisa menyembuhkan dan memperbaiki citra kepolisian itu, kuncinya itu cuma satu, keterbukaan. Keterbukaan itu membuat menjadi transparan ya, sehingga kepolisian, Polri itu kan bukan punya polisi, punya seluruh rakyat Indonesia. Itu kendaraan, namanya institusi kepolisian Republik Indonesia. Itu mobil misalkan yang kita pakai untuk satu tujuan, ya kan? Yang di dalamnya itu, yang nyetir itu adalah polisinya, tapi mobilnya bukan punya dia. Iya dong, yang punya BPKB pemegang saham kan rakyat Indonesia. Nah itu yang itu penting banget untuk dipahami gitu. Karena kalau polisi-polisi yang sekarang ini sedang berkuasa, lalu juga melakukan persekongkolan jahat dan kemudian ingin memelintir hukum dan fakta, kan mereka nggak selamanya jadi polisi soalnya. Yes. Kamu mau meninggalkan warisan yang seperti apa kepada generasi yang akan datang? Pertanyaannya apakah mereka peduli orang-orang? Nah, betul. Iya kan? Kalau mereka tidak peduli, yang rugi siapa nanti? Iya. Karena anaknya, cucunya, itu kan apa sih yang mau kita warisin? Dan menjadi catatan sejarah pribadi mereka juga. Iya, secara institusi yang sekarang ini kan sedang tercoreng. Iya. Corengannya tuh hitam dan kelam. Betul. Dan iya. Itu yang membuat seluruh rakyat Indonesia menanti-nanti apa yang akan terjadi. Dan kalau saya bilang seharusnya ini kesempatan emas ini dipakai untuk memperbaiki kepolisian, ya kan? Dari sisi undang-undangnya, dari sisi rekrutmen, dari sisi budgeting, dari sisi persenjataan, dan yang paling penting juga dari sisi pengawasan. Pengawasannya. Iya. Justru ini dia. Gak Institusi atau yang justru yang orang sangat berkuasa mengawasi polisi, makanya repot jadi. Harusnya sipil dong. Ya, Kita kan civil supremacy. Yes. Civil supremacy. Komisi 3 belum menjalankan tugasnya kalau menurut saya ya. Nah ini juga menarik nih. Ada apa sebenarnya? Saya juga kan harusnya itu wewenang Komisi 3 kan. Karena wakil rakyat itu keinginan masyarakat konstituen dengan keinginan wakil rakyat itu distorsinya jauh sekali.
Iya kan, yang ini menginginkan keadilan, menginginkan keterbukaan, menginginkan transparansi, sementara wakil rakyat ini menginginkan kenyamanan, menginginkan status quo supaya mereka bisa 5 tahun lagi kepilih lagi. Nah, hal-hal seperti ini kan dipertontonkan waktu sidang rapat dengar pendapat itu RDP dengan Komisi 3. Iya, iya. Tidak ada checks and balances, Iya. tidak ada kritik yang bisa membangun kepolisian. Nah, itu kan disayangkan sebetulnya. Nah, sekarang Ina, saya tahu beberapa teman-teman, saya nggak tahu seberapa banyak ya, tapi ada yang membela FS gitu. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena narasi-narasi yang di create gitu ya. Iya. Di teman-teman Ina ada juga nggak sih? Oh, selalu ada kan. Oh, Kalau iya. ini kan namanya di dunia ini selalu ada yin and yang, Yes. ya kan? Filosofi. Hitler aja ada yang bela. Yes. Iblis aja ada yang bela. Iya dong, Seru pengikut nih. setan kan juga ada. Iya, yang bikin gereja setan, yang Iya, bikin iya. perkumpulan yang gambarnya Nazi gitu, yang rasis masih ada. Jadi apapun yang terjadi pasti ada pembelanya Selalu dan ada dua sisi. yes, selalu ada dua sisi. Masalahnya ini kan yang satu sisinya ini mungkin 97%, sisanya itu yang 3% itu yang membela. Very I small. don't know, maybe 10%, tapi itu tidak besar karena secara opini publik kita tidak bisa memungkiri bahwa ini benar-benar melukai rasa keadilan masyarakat, sekaligus juga membuat terbelalak gitu loh. Karena apa? Karena semua yang pernah berurusan dengan polisi itu kan jadi luka batin. Yes. Ada yang urusan kecil, dari mulai kehilangan motor katanya jadi kehilangan mobil, dari mulai kehilangan kambing jadi kehilangan sapi gitu kan. Artinya orang-orang yang pernah berurusan penegakan hukum itu kecewa, ya kan? Nah, kekecewaan ini sudah menjadi akumulasi yang akhirnya merata. Kan udah lama kan ada hashtag percuma lapor polisi, Yes, lalu betul, setahun tidak lalu. percaya dengan polisi. Ini Ya. kan bahaya, Son. Padahal polisi itu kan salah satu instrumen untuk menegakkan Bukan salah keadilan. satu, yang paling depan, yang paling Iya. penting, garda terdepan. terdepan. Jadi kalau ada yang membela, itu kan artinya tidak ingin penegakan hukum itu jalan. Ya dong, karena dari awal pun sudah menyajikan kebohongan bahwa ini kasus direkayasa dari awal, sehingga untuk mengurainya itu sekarang ini nih pas lagi saat persidangan. Nah, kalau tadi kamu tanya yang membela nggak masalah, seorang monster pun tetap harus dibela. Supaya apa? Supaya hak-haknya dijamin. Oke. Ya, bukan membenarkan kesalahannya, Oke. tetapi menjamin hak-haknya sebagai manusia. Nah, banyak pembelaan dari teman-teman yang saya kenal juga ya, bahwa kalau memang terjadi tanda kutip, quote pelecehan seksual, ya wajar dong seorang suami menegakkan atau membela kehormatannya. Nah, itu Nah, bahaya, itu itu gimana bahaya, menurut itu Ina? bahaya, itu bahaya karena kita tidak bisa main hakim sendiri. Yang tadi kamu bilang, ini negara hukum. Jadi kita itu harus mengikuti hukum yang berlaku. Mau hukum negara ataupun hukum agama ataupun hukum adat, membunuh itu tidak boleh. Apalagi untuk menegakkan keadilan tapi melakukan hal yang Iya, nggak ada yang adil kalau orang yang dibunuh tidak bersenjata, sudah berlutut dia, sudah begini nih. Iya kan? Kombatan saja, ada teroris nih, dia keluar nih, begini. Kamu boleh tembak nggak? ya etikanya. Nggak boleh, bukan etikanya, tidak boleh. Dia sudah menyerahkan. Satu sudah menyerah. Lalu kalau kamu mau bicara soal adat, ini kan bahaya jadinya. Itu kan pernah dibawa-bawa soal Siri Mapace, ya kan? Itu adat dari Bugis. Saya telepon nih, teman saya, anak SMA 6 juga, Faidal Bintang. Saya telepon, Puang, itu apa artinya? Wah, itu nggak seperti yang dilakukan Sambo. Tidak boleh dia mengatasnamakan adat, tetapi dengan suruh ajudan. Tembak, pakai pistol, 2, 3. Tidak mengakuinya. Ya, kalau kamu mau secara adat, misalkan kamu punya perempuan diganggu, kalau sama waktu Inang pergi ke Langgur Tual itu juga ada 2 alasan kamu bisa bunuh orang. Nomor 1 kalau kamu punya perempuan diganggu, nomor 2 kalau kamu punya tanah diambil, gitu kan? Tapi itu duel. Pakai badik. Ini saya kasih kamu badik,
saya pegang badik. Jadi jantan. Ngobrol dulu, jantan, kesatria, ngobrol dulu. Kesatria. Iya, apa betul kamu? Hmm. Dipanggil saksi jadi ajak bicara. Enggak main tembak Oke, itu hukum dor adat. dor. Hukum adat, dan kita tidak menegakkan hukum adat. Kalau kita hidup di masyarakat adat, baru kita jaga hukum adat. Hukum adat itu adil kok. Oke. Hukum adat itu sangat adil, merupakan konsensus, Iya. tapi tidak membunuh anak buah. Jadi nggak pantas kalau disangkut pautkan. Nggak bisa. Polisi itu penegak hukum. Polisi itu yang garda terdepan penegakan hukum. Jadi yang harus memberi contoh kepada masyarakat. Kalau semua orang mencontoh yang dilakukan Sambo, apa jadinya negara ini? Karena yang punya adat bukan hanya orang Toraja atau Iya. orang Bugis saja. Orang Batak ada Semua adatnya, ada. orang Madura Iya. ada adatnya, di Sunda ada adatnya. Sulawesi. Yang itu adalah warisan luhur dari nenek moyang Yes. kita yang tidak boleh kita gunakan Ya. untuk melampiaskan dendam pribadi. Oke. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh dong. Apalagi polisinya polisi. Ya. Main hakim sendiri. Kalau kamu punya masalah rumah tangga, domestik, ada kejadian yang kamu tidak terima, kamu ajak ngobrol dong Ya. istri kamu. Kalau istri kamu yang salah, emang kamu bunuh? Kamu bisa ceraikan, kamu bisa pisah, kamu bisa maafkan, ya. Itu kan pilihan-pilihan yang ada. Kenapa memilih untuk menembak? Kenapa memilih untuk membunuh? Dan ajak orang loh itu. Richard Eliezer itu Ya. dibayar. Dan itu yang masih jadi tanda tanya ya, Dibayar. maksudnya ada apa gitu kan? Karena sampai detik ini memang belum bisa terungkap secara jelas terang benderang. Nah harapannya ini, harapannya gimana? Harapannya itu kan dilakukan digital forensik yang lebih sungguh-sungguh. Ya. Selama ini belum Kan dipanggil yang dari Telkomsel, katanya yang Oh, bisa di trace itu hanya telepon yang melalui nomor itu, Oke. lalu juga SMS. Yes. Tidak ada lagi yang pakai SMS, WhatsApp ya kan. WhatsApp. WhatsApp kan bisa, itu kan ada disimpan semua backup Datanya ya. datanya di Google ada, lalu juga bisa memang tidak segampang panggil orang terus langsung kasih print gini. Ada upaya dan itu ada alatnya kepolisian untuk tahu semua isi WhatsApp aja bisa tahu kok. Yes. Ada PIN, ada alat yang canggih. Orang dia bisa bikin mati orang punya handphone, Betul. orang punya YouTube, orang punya sosmed. Iya. Semua alat-alat itu di dalam kontrol. Nah, yang mengontrol ini kan harus menggunakannya untuk kepentingan rakyat banyak. Di bawah otoritas siapa itu kalau mau ngorek misalnya bukti-bukti dari WhatsApp? Penyidik. Penyidik. Penyidik itu punya kewenangan yang sangat luas ya. Tapi kalau penyidiknya tidak menggunakan semua fasilitas dan semua daya upaya yang ada untuk mengungkap, maka tidak akan terjadi. Karena semua daya upaya ini dikerahkan untuk menutupi, untuk oke. backing kabur air tadi dari awal. Karena harus runut. Kalau Iya. kita melihatnya harus runut dari mulai setelah ditembak, sebelum ditembak kita tahu berunding dulu di Saguling, lalu pindah ke Duren 3, ya kan? Jadi itu sudah jelas ada perencanaan. Iya. Kalau kau pilih lokasi itu berarti kau merencanakan. Yang namanya pembunuhan spontan, ada orang mau masuk, misalkan mau ganggu ke rumah, terus dia bawa senjata lalu kamu tembak, itu namanya pembunuhan spontan. Itu pun kau tetap harus dipidana. Betul, ada konsekuensinya. Iya. Nah, senjata ini menjadi vital karena tidak semua orang boleh pegang senjata. Bahaya kalau ini tidak dibuka. Iya kan? Tahun berapa itu dimiliki siapa, atas nama siapa, pelurunya berapa, Uji dan balistik. apa yang masuk ke dalam tubuhnya Joshua itu yang mana, dari pistol mana, siapa yang menarik pelatuknya. Nah, itu yang harus satu persatu diuraikan dan dibahas. Itu kalau berpekan-pekan bahas itu kan kita jadi pandai. Tapi dari second otopsi kedua udah bisa didapat kesimpulan dong seharusnya. Nggak bisa dong. Yang Belum penting juga. kan otopsi pertama. Oh gitu. Loh, yang melihat ketika jenazah itu masih dalam keadaan baru terbunuh, itu kan Yang pertama beberapa orang, dari mulai supir ambulans yang mengaku mengantarkan Iya. jenazah diantarkan ke IGD. Pernah dengar nggak mayat masuk IGD? Nggak ada kan? Mestinya ke
Ya kamar Kamar jenazah lah. jenazah. Masa orang IGD itu kan orang yang kecelakaan, kamu Iya. luka, kamu mencret-mencret, muntah-muntah di malam hari apa pergi ke IGD gitu. Mayat masuk IGD kan itu tanda tanya besar. Jadi banyak Apa kejanggalan, ya. tugasnya di IGD? Mungkin suruh ambil proyektilnya di IGD. Oke. Nanti ketika ke kamar jenazah, si petugas forensik sudah tidak bisa membuktikan lagi karena proyektilnya sudah diambil dan dibuang, atau hal-hal yang Oke. obstructions of justice itu. Nah, kalau dalam hal yang dari awal ini dibikin untuk kabur, kita kan nggak bisa untuk presumption of innocence terhadap apa yang dilakukan FS dan PC, ya kan, berdua ini, Iya. ya, itu harus penuh dengan tanda tanya yang harus dijawab, Iya. harus penuh dengan keahlian untuk merunut tiap-tiap jam, tiap-tiap menit, satu-satu, dari mulai sebelumnya, sesudahnya, lalu kejadian siapa yang pertama datang, siapa yang mengambil, kenapa mayat yang ditemukan terlungkup jadi terlentang. Pertanyaannya, siapa yang melentangkan mayat? Siapa yang memakaikan masker di mayat? Oke. Untuk apa dipakaikan masker? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Mungkin karena bolong hidungnya, mungkin ditembak dari dekat, mungkin juga pakai pisau, mungkin juga pakai ada pecahan kaca, pakai botol. Nah, itu hal-hal yang bisa diungkap. Itu sudah terungkap belum sih sejauh ini di persidangan? Belum, sampai masih sana. urusan Masih puter-puter, urusan pelecehan. Magelang yang Oke. tidak ada substansinya. Ini sidang 340. Oke. Pembunuhan berencana, bukan sidang pelecehan seksual, bukan sidang tentang pemerkosaan, bukan sidang tentang kepribadian ganda, bukan sidang tentang hal-hal yang tidak Jadi, substantif itu. Kalau Inang coba katakan, mungkin ada usaha untuk katakanlah tadi ya, selain mengaburkan tapi membuat ini menjadi tidak tidak fokus ke sana 340. Pengalihan Pengalihan motif. motif. Iya, pengalihan motif dari awal kan? Iya. Dari awal maunya jenazah tidak dibuka. Iya. Dari awal maunya dikubur terus selesai. Tanpa harus dilihat. Cincai, Mm-mm. 86, tidak ada berita, tidak ada. Nah, inilah yang membuka mata kita semua, ya kan? Ada tante-tantenya Joshua, perempuan-perempuan pemberani yang Iya. live di FB dari awal, dari mulai datang jenazah. Kejanggalan itu dari sebelum, sesudah, dan peristiwa sampai setelah dimakamkan pun itu. Iya. Kedatangan jenderal yang mengintimidasi, Yes. yang meretas handphone, yang melarang untuk berkomunikasi dengan orang luar. Iya. Sampai sekarang juga, by the way, handphonenya belum ketemu ya. Handphonenya almarhum. Katanya ada di Puslap 4 yang 2, tapi kan Oke. ada 2 lagi yang belum ketemu. Minggu lalu tiba-tiba handphonenya live group gitu. grup keluarga. Iya, Makanya saya sempat tahu. Yuni Huta Barat dengan Rosti Simanjuntak, ibu dan kakaknya Joshua, kan kita ada grup keluarga ya, Iya. yang mengatakan, loh ini kok aneh, tiba-tiba di bulan Jadi, November live group, terus Kan- dia Oke. kirim, keluarga kirim, loh ini kok nyala gitu kan, halo tes gitu, terus langsung diblokir semua sekeluarga. Oh, berarti ada yang menguasai. Ada yang hal menguasai. tersebut. Iya. Apakah itu bisa disidik? Bisa dong. Iya. Kenapa tidak disidik? Coba kamu tanya. Mhm. Polisi punya kemampuan untuk menyidik itu, walaupun dimatikan pun handphonenya bisa ditrace di mana, Iya, siapa yang sinyal menyalakan. berdasarkan Itu kan kayak ngeledekin. Oh, kamu sidang-sidang di sana. Ini teleponnya saya Hmm. on-kan lagi. Terus Oke. oh dia lihat, oh ini kok masih ada grupnya. Ya udah live grup. Siapa yang menguasai tadi kamu bilang dan menggerakkan itu? Yang megang handphone itu. Nah, Terus kenapa mesti live group ya? Harusnya diem aja gitu kan, memantau. Iya. Kan jadi nggak ketahuan bahwa. karena mungkin Ibu Rosti ya, Ibunda Joshua Mhm. di persidangan itu mempertanyakan Hmm. di mana handphone anak saya, di mana laptop anak saya, di mana rekening tabungan anak saya. Kenapa semua itu hilang? Hilang. Kalau dijadikan barang bukti kan kita bisa lihat barangnya. Ini kan nggak ada. Oke, wow. Mengerikan juga. If you wanna trace the bandit, you trace the money. Mhm. Ya kan? Ya, prinsip. Dari aliran uang itu yang bisa ditelusuri. Kemana? Karena ada kecurigaan tindak pidana pencucian uang. Oke. Joshua mati tanggal 8, tanggal 11 dari rekeningnya mengalir uang keluar 200 juta gitu kan. Jadi Ada fakta itu. kejanggalan-kejanggalan seperti itu harus
klarifikasi dan harus ditrace dari situ mengusutnya. Saya baru dengar tuh kalau yang barusan. Oh, itu. Ada uang yang mengalir dari rekening Joshua ya. Ya itu kan kita menjadi tanda tanya. Ini cuma satu-satunya di Republik ini. Kalau dulu kan ada film Beranak Dalam Kubur ya nggak? Ini kan berarti M-transfer dalam kubur, M-banking dari dalam kubur ya kan. Nah itu yang harus dibuka dan diungkap. Bukan soal apakah PC pingsan, apakah PC nangis, apakah PC terduduk di depan kamar mandi. Itu hal-hal yang dipaksakan untuk digali. Dan kalau saya bilang itu buang-buang durasi. Kalau sekarang ke PC, banyak juga asumsi katakanlah masyarakat yang bilang bahwa sebenarnya otak dari peristiwa ini adalah PC. Iya, mastermind. Of course. Iya dong. Perempuan itu no, it's not proof. It's atau assumption ya. Proofnya adalah dia yang menelpon. Telepon ke FS dong. Oke. Atas anjuran Kuat Ma'ruf kan. Oke. Untuk menceritakan sesuatu yang tidak pernah dibuka saat ini. Bahwa saya dilecehkan lewat telepon gitu. Yang sana marah, terus langsung merencanakan pembunuhan. Masuk akal nggak? A bit fishy ya. Yes. Nggak masuk akal. Agak-agak ya. Karena itu kan hal yang aneh tuh yang mesti dilihat sebagai satu kejanggalan yang harus diselidiki. Banyak juga yang menyayangkan ya, bahwa tanda kutip artinya seorang FS ini kan sosok yang luar biasa, karirnya sangat cemerlang, lagi dari puncak. Kenapa bisa sebegitu emosionalnya gitu? Kalau analisa Inang gimana? Ya karena itu juga dia jenderal terlalu muda, dan mungkin juga itu karbitan, mungkin juga bukan karena prestasi, tapi karena kedekatan, karena ada kakak asuh. Itu sistem yang juga harus diperbaiki di kepolisian, karena banyak sekali ya yang pantas untuk menjadi pemimpin, yang pantas untuk mendapatkan bintang mungkin sama atau lebih dari FS yang tidak sempat bersinar. Karena apa? Karena sistem itu menjadi bukan merit system. Kalau merit system yang paling berprestasi, yang paling banyak jasanya kepada kepolisian dan kepada negara ini, lalu juga yang bisa menjadi panutan. Nah, ini kan tidak ada kriteria ini. Tiba-tiba dihadiahkan bintang 1, bintang 2. Nah, itu juga mestinya di kepolisian tuh perbintangan itu tidak perlu ada, karena mereka pegawai negeri sipil. Yang masih memakai disiplin tentara. Jadi, dan itu kerancuan yang luar biasa. Jadi Ina mungkin ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah di sini ya. Salah secara fundamental itu karena aturan disiplin dari kepolisian itu ada di PP nomor 2 2003, itu mengambil mentah-mentah yang dari TNI ditaruh kepada kepolisian. Kan tidak boleh. TNI itu waktu kita reformasi, mereka melepaskan diri supaya dui fungsinya dihapus, supaya TNI tidak menjadi alat ABRI ya waktu itu, tidak menjadi alat kekuasaan, tidak menjadi alat yang dipakai oleh penguasa untuk menindas dan mengintimidasi rakyat. Setelah 24 tahun berhasil. Kenapa? Karena TNI sendiri dari awal tuh ada self initiative, ada keinginan dari dalam. TNI-nya sendiri juga nggak mau dijadikan alat gitu. Sudahlah gitu. Pada saat Soeharto turun, maka perbaikan itu setelah 20 tahun baru kelihatan sekarang. Bisa dibilang berhasil ya? Berhasil, karena mereka lepas dari politik, lepas dari tangan penguasa yang mau pakai untuk mengamankan pemilu, untuk mengamankan pilkada, untuk memenangkan ini, untuk mengintimidasi ini, itu udah nggak boleh lagi. Nah sekarang kalau polisi melakukan apa yang dilakukan oleh TNI pada zaman Orba, itu kan artinya gagal. Reformasi terhadap kepolisian tidak pernah ada. Nah, dari disiplin itu tadi itu adalah kunci dari kekacauan disiplin, karena bagaimana kamu mau jadi pegawai negeri sipil tapi kamu pakai disiplin tentara? Nggak boleh. Kalau tentara tuh komando jelas. Polisi tuh nggak ada komando. Seharusnya. Nggak ada. Komandan di polisi nggak ada. Makanya Kadif. Kepala divisi. Iya, Kadif dong. Kalau di tentara, Danjen, Danki. Komandan. Iya, komandan kompi, yang komandan jenderal, komandan peleton, Danton. Jelas gitu. Ini komandan. Kenapa? Karena di dalam Sabta Marga itu jelas bahwa perintah atasan itu
wajib dituruti. Kalau tidak menuruti perintah atasan, boleh memberikan hukuman fisik. Jadi yang namanya atasan tentara tuh boleh menempeleng anak buahnya yang membangkang, lalu kena hukum pembangkangan. Polisi nggak boleh. Karena mereka sipil. Sipil, jadi hubungannya tuh mitra, sama kayak Departemen Agama, Kejaksaan, mitra kerja. Namanya juga Kadif, Iya. Kepala Divisi. Bukan komandan divisi. Bukan. Lalu juga sama, kalau di Pemda ada yang namanya Kadis, ada yang namanya Kadif juga. kan. Jadi itu kan menunjukkan bahwa mereka itu tugas utamanya adalah Yandungyom, melayani, melindungi, dan mengayomi. Lalu sebagai penegak hukum, lalu sebagai pelindung HAM, lalu orang yang institusi yang menciptakan rasa damai dan tentram, lalu yang harus melindungi tubuh saya, harta benda saya. Warga negara lah ya. Yes. Apakah itu sudah dilakukan oleh polisi? Oke. Kan belum. Tribrata itu keren, mulia, dan luhur, tapi polisinya sama sekali tidak menghargai Tribrata. Berarti ada kesenjangan antara teori dan praktek gitu ya. Jauh. Karena apa? Karena prakteknya mau menjadi militeristik. Oke. Nggak ada yang namanya komandan di kepolisian tuh, nggak ada. Kepala namanya, judulnya aja Kadif. Apa yang seharusnya dilakukan? Diubah itu, PP Diubah nomor ini. 2 2003 itu. Oke. Ya, waktu itu 2003 yang menandatangani Megawati, dan itu tidak ada yang memberikan masukan karena harus segera, lalu ya udahlah, ambil aja comot nih dari tentara. Kesalahan itu yang harus diperbaiki. Dan itu wewenang dari Presiden, presiden atau DPR? PP, PP ya. PP, peraturan PP. presiden Lebih ya? gampang. Jadi tinggal Oke. keinginan, kalau Jokowi ingin memberikan warisan yang terbaik untuk bangsa ini, yang bisa dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden adalah mengubah PP nomor 2 2003 Revisi itu menjadi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugasnya, dan sesuai dengan tujuannya. Kalau ini kan jadi tujuannya nggak bisa nyampe. Ya, Kenapa? ya. Karena GPS-nya setirnya salah Arahnya. arahnya, jadi belok kanan terus, mau jadi seperti tentara, mau jadi seperti tentara. Oke, oke. Mana ada polisi bawa tongkat komando? Oh. Ada nggak di seluruh dunia? Nggak ada. Oke, oke, oke. Kenapa itu dibiarkan? Kenapa polisi pengen jadi tentara sih? Itu saya pertanyaan loh. Sadar nggak sih mereka itu Kira-kira- pegawai negeri sipil? Kira-kira apa alasannya? Iya, karena mereka lepas nih dari induknya, seperti anak ayam kehilangan induk, lalu meniru yang dilakukan oleh induknya. Padahal induknya ini adalah tugasnya menjaga kedaulatan negara dan keamanan. Beda ya. Beda, ini melayani Yandungyom, Kamtipmas. Beda jauh. Berarti ada something wrong dengan Something is wrong dengan wajah kepolisian ini, dengan kulturnya, dengan undang-undangnya. Itulah yang kita ini, kenapa sih Inang ini nggak bosan-bosan ngomong? Karena ini negara kita, Republik tercinta ini kan punya kita semua. Yes. Semua warga negara, ya kan, termasuk Rima, Sumi, adik-adik ini semua harus memberikan sumbangsih. Bicara. Patriotisme ini sudah masuk ya. Sebetulnya itu adalah kesadaran, Yes. wawasan Wawasan kebangsaan yang harus dimiliki oleh setiap kepala yang ada di negeri ini, seluruh rakyat Indonesia. Iya. Republik ini kan milik kita. Kalau kita mau republik ini menjadi aman, damai, makmur, adil, sejahtera, kan kita harus berperan juga. Karena kita shareholder juga sih. Kan Pemegang sebenarnya. saham terbesar. Iya. Makanya kalau kamu tanya Inang, kenapa sih masih tetap membicarakan soal ini terus? Karena saya ingin menjadi inspirasi, ingin juga berbagi, ingin juga mengajari orang-orang bahwa atasannya polisi itu hukum, Yes. bukan komandannya, karena dia tidak punya komandan. Dia punya kepala divisi, dia punya kepala Pimpinan Biro, ya, tapi bukan Karo, ya. Kadif. Nah, ini kan esensial dan sangat fundamental. Seandainya Kepolisian Republik Indonesia menyadari hal ini, maka itulah yang akan diminta untuk dibenahi pertama kali, supaya landasannya betul, supaya tidak terjadi lagi yang sudah terjadi. Back to basic jadinya harus di Fondasinya itu dibikin betul dulu, gitu, Nah, baru yang lain-lain menyusul. Karena apa? Karena gampang, polisi nggak perlu tanya parlemen, hanya dibutuhkan kebijakan, ketegasan, dan
visi dari seorang negarawan yang mudah-mudahan Jokowi bisa melakukannya, karena kita ini membutuhkan kepolisian yang bersih. Kita nggak bisa punya negara demokrasi kalau kita tidak punya polisi yang menegakkan hukum, yang profesional, yang polisi yang dekat dengan masyarakat, polisi yang menjadi pelindung. Jadi kalau ngelihat polisi itu rasanya terlindungi. Orang tuh kalau ada masalah larinya pasti ke kantor polisi. Hanya di negeri ini orang tidak berani lari kantor polisi. Mereka lebih baik lari ke masjid atau ke gereja. Lagi ada kerusuhan, lagi ada kamu dikejar orang jahat atau kamu sedang dalam bahaya, harusnya orang pergi ke kantor polisi. Kenapa? Karena itulah payung yang melindungi, yang mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu yang mesti dibangun. Nah, kita semua ini punya tugas yang sama untuk itu. Kalau dibilang bahwa kasus FPS ini adalah pintu masuk untuk reformasi polisi, terlalu lebay nggak sih? Memang kan negeri ini harus lebay dulu baru bisa berubah. Kalau kayak kamu tuh harus dikasih sakit dulu, baru kamu tahu kamu harus olahraga, harus makan bersih. Kita ini kalau kita punya kebijaksanaan, wisdom yang cukup, maka kita akan mengevaluasi. Ya kan, ini kan saatnya untuk mengevaluasi. Ini kan sudah tercoreng, sudah berdarah-darah nih. Bukan Joshua saja yang berdarah-darah, tapi institusi kepolisian ini udah berdarah-darah nih. Iya kan, mereka dalam posisi yang sangat rentan dan membahayakan. Internasional ya. Sudah. Karena ini menyangkut banyak sekali orang, dan pembunuhan brutal itu kan menyentak dan mengejutkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Karena ini jadi masalah kemanusiaan. Bukan masalahnya orang Batak lagi, bukan masalahnya orang Indonesia lagi, masalah kemanusiaan. Nah, ini kan kalau kamu tadi bilang bisa nggak dijadiin gerbang untuk berubah. Sama kalau kamu misalkan tidak sakit ya Sony ya, kamu tidak akan mengevaluasi pola hidup kamu, pola makan kamu, apakah juga level stres kamu, lalu juga rutinitas kamu hingga begitu udah terkapar berdarah-darah baru eling. Yes. Oh iya. Iya dong, sama aja. Nah sekarang nih udah nih, maka kita harus mengevaluasi. Ini sakit nih, kepolisian lagi sakit parah. Nah sampai detik ini kira-kira untuk melakukan reformasi, ya nggak gampang ini kan. Sebenarnya secara teori mungkin bisa tapi secara praktis it's not easy gitu kan. Sebalik gampang itu apa langkah pertama tadi, peraturan tersebut PP nomor 2203 ya, lalu juga harus ada keinginan dari kepolisian yang kalau tanda tanya besar nih keinginan. Tidak ada selama ini kan, tidak ada karena sudah comfort zone, di zona nyaman itu. Makanya polisi memerlukan bantuan dari luar, dari yang mengawasi, dari yang merasa memiliki, dari kita semua, dari masyarakat ya. Iya, tapi yaitu presiden sebagai atasannya polisi itu harus berani mengambil sikap dan tindakan untuk menyembuhkan ya, untuk memperbaiki, menyembuhkan gitu. Kita ini bicara ini bukan karena kebencian, bukan karena kita sayang ya. Karena kita sayang dan karena kita tahu kalau ditanya saya ini orang bilang alah udah nggak mungkin, nggak ada lah yang nggak mungkin. Kalau kita hanya komplain tanpa memberikan solusi, tanpa memberikan masukan, kan itu juga jadi asbun namanya. Dan kalau kita nggak ngapa-ngapain dengan sikapnya tadi udahlah gitu, apatis kan. Iya, jangan mengutuk kegelapan tapi nyalakan lah. Nyalakan ini. Walaupun satu lilin saja. Kalau Inang melihat Kapolri di sini bagaimana? Khususnya menghadapi Gamang ya Kapolri. Gamang, karena kan dari awal. Why? Because of dia bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Sambo, iya dong. Kalau komandan yang mau mengaku komandan ya, atau kepala, itu kan dia bertanggung jawab. Dan kita dengar bolak-balik bahwa Sambo mengatakan, Kapolri bilang kepada saya, kalau ada yang salah di institusi ini, maka 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Kalau kamu jadi bos, anak buah kamu bunuh orang, lalu dia berbohong, lalu dia melakukan obstruction of justice. Sementara yang mengangkat dia ini, di posisinya itu adalah kamu. Bagaimana rasanya kamu? Dilema juga ya.
sebetulnya sebagai seorang pemimpin tidak boleh Kalau dilematis. berprinsip, Yes, karena Iya. tidak boleh bela walaupun saya yang mengangkatnya. iya. Bukan hanya mengangkat Sambo menjadi Kadif Kadif. Propam, tetapi mengangkat FS menjadi kepala dari Satgasus Merah Putih. Oke. Iya kan? It's Yang a- kuasanya itu lintas Lintas sektor, divisi, lintas divisi. lintas daerah, Iya. yang guritanya itu sampai ke Kapolda, Kapolres, dan itu kan adalah kekuasaan mandat yang diberikan oleh siapa? Kapolri. Yang mengeluarkan surat perintah siapa? Iya. Kapolri. Jadi makanya harus tanggung jawab. Oke. So what are you suggesting? Kalau di luar negeri mundur pasti. Oke. Ya, tapi sebelum mundur bikin betul dulu, dikasih tahu dulu, ini kesalahan saya nih. Saya yang mengangkat dia, saya yang membuat ada Kadif Propam seperti ini, lalu Satgasus Merah Putih saya yang menunjuk dia, maka ini adalah bagian dari kesalahan saya. Itu kalau kesatria. Kalau Ksatria. Kalau kesatria, kalau mau memberikan warisan ya kepada negeri ini dan kepada orang-orang yang memang sedang matanya tertuju kepada sana. Kalau Inang melihat, Saya pernah wawancara Tri Sutrisno kemarin. Bapak Tri Sutrisno itu jenderal yang kesatria yang beri contoh. Nggak usah urusan anak buah deh. Urusan saya jadi ketua PBSI kalau tidak dapat piala, tidak dapat medali, nggak tercapai. saya akan turun, saya akan letakkan jabatan saya. Oke. Terus Pak Tri Sutrisno mengatakan orang Jepang itu selain bawa samurai, bawa pisau yang kecil. Oke. Ya, ini Untuk kita harakiri. iya, kita bicara soal samurai ini ya kan pemimpin kan. Di sini kalau dia Harakiri. gagal ya, Potong perut maka ya. dia akan memburaikan ususnya sendiri Wow. Serem. sebagai imbalan atas. budaya itu nggak ada kali di kita ya. Kita tidak meminta untuk Tidak pemimpin-pemimpin seperti yang itu itu untuk untuk harakiri, potong tetapi perut tidak. ya. Bahwa orang yang mengundurkan diri itu adalah orang yang kesatria, ya kan? Kenapa sih Bung Hatta diingat sampai sekarang? Mhm. Karena dia berani mundur. Oke. Kalau tidak bisa membawa negeri ini kepada perekonomian yang lebih Ya, baik, lebih baik. ekonomi kerakyatan, dan tidak boleh ada presiden seumur hidup karena itu tidak demokratis. Berbeda pendapat dia dengan Bung Karno sahabatnya. Iya. Mundur beliau sampai hari ini diingat. Iya. Karena jiwa ksatria. Satu kesatria, dua kejujuran. Bung Hatta mau beli sepatu beli, ada cukong yang bawain, Mhm. tidak mau, saya sudah menabung katanya. Kalau saya menabung 2 tahun, saya bisa beli sepatu beli. Wow, merinding Nanti saya 2 tahun dengar. lagi saya akan beli katanya. Merinding saya dengar. Merinding ya. Gila ya. Iya. Pak Tri Sutrisno selesai jadi wakil presiden, Nah, Pangdam 4 kali, aha. pangap tertinggi. Yes. Lalu diminta menjadi wapres, nggak pakai duit. Mhm. Diminta oleh Suryadi untuk mau nggak maju. Mhm. Pada waktu menjadi wapres, selesai pensiun, nggak punya rumah beliau. Gitu. Iya, karena tidak pernah memikirkan. Oh. Pernah nggak kamu mikir nggak punya rumah? Dibantu oleh Mar'i Muhammad waktu itu, Oke, Menteri Keuangan. mantan Menteri Keuangan, yang bilang, ya sudah Pak Tri, mau nggak tinggal di rumah kasat? Boleh dibeli kok, karena Pak Tri pernah kasat, pernah pangdam, pernah wapres, bayangin loh. Panglima TNI ya, pangap. Boleh beli 85 juta harganya. Wah, Nggak punya duit Pak Tri, nggak punya rumah, nggak punya duit. ajudannya Pak Harto. Selama Ajudan yang bertahun-tahun. menjadi pangap, yang menjadi Panglima. di zaman Orde Baru. Yes. 85 juta aja nggak ada duitnya, rumah aja nggak punya. Akhirnya boleh nyicil 15 tahun rumah yang ditempati sekarang. Dan sekarang. Iya, ada Bung Hatta, ada Pak Tri Sutrisno, ada Pak Hugeng. Kenapa diingat terus di hati rakyat? Ya. Karena kejujuran, sikap kesatria, kesederhanaan, dan kecintaannya kepada rakyat dan bangsa ini melampaui kecintaannya terhadap That's, diri sendiri. that's the real patriotism. Yes. Dan itu yang banyak sekali pemimpin kita sekarang nggak punya. Betul nggak sih? Memang Correct me if I'm tidak menciptakan lagi pemimpin-pemimpin seperti itu. Karena apa? Karena semua mau serba instan sekarang. mau nyaman, mau enak ya kan. Dan hedonisme itu udah ngeri Iya. sekali. Exactly. Kenapa kamu pikir sosial media isinya kemewahan-kemewahan? Ya, ya, ya. Ada mobil harga 25 miliar. Saya
Inang nih ngurusin orang di Citarum, membersihkan air, lalu juga menjaga supaya mata air itu tetap bersih. Karena itu sebenarnya Citarum sungai yang memberikan 80% minum dari orang Jakarta. Itu karena kita itu harus bisa mengabdi, tidak perlu harus jadi abdi negara. Nggak jadi pahlawan, nggak perlu gitu. Nggak kan. usah dong, kamu Ya, kan small scale Nggak. aja. Iya, kalau mau jadi pahlawan seperti Pak Tri, Pak Hatta, Bung Hatta atau Pak Hugeng, itu memang memerlukan karakter yang luar biasa, kesatria dan tidak takut miskin, tidak takut iya dong. Sekarang kayaknya orang sekarang tuh takutnya cuma satu, takut miskin ya. Nah, itu kan aneh. Itu kan aneh gitu loh, bahwa kamu sudah diberi gaji cukup dan besar ratusan juta pun kenapa masih banyak koruptor? Nah itu. Bank Indonesia, Ini mesti podcast yang satu lagi Ketua nih, yang MK. ikutin nih. Iya, karena semua orang tuh kan punya calling ya kan, Iya, ada iya, calling, panggilan ada jiwa. panggilan itu. Kalau orang Jepang bilang namanya ikigai. Ikigai. Di dalam hati nurani tuh ada yang lebih dalam lagi. Kalau Ikigai. punya ikigai kan orang tanya, Inang kenapa urus kasus Joshua seperti ini? Ikigai. Panggilannya. Saya kenapa ngurusin Cisanti dan Citarum? Ikigai. Oke. Inang mendirikan KPK juga, dimusuhin orang banyak, susah, nggak Oh. gampang. Ikigai. Nah, kalau kamu punya ikigai seperti itu, itulah kita bisa mencontoh nih para patriot bangsa yang memberikan contoh. Tapi kan nggak usah sejauh itu juga. Soalnya kan Betul. kamu kan bisa kita mulai dari kamu situ. kan sebagai intelektual ya, itu kan ada Tridharma perguruan tinggi. Yes. Pendidikan artinya kamu harus bagi ilmu kamu. Ya. Penelitian, riset, kamu harus meneliti bagaimana supaya bisa lebih baik. Iya. Ya hidup kamu, ya penegakan hukum, ya orang-orang. Yang ketiga nih yang paling penting, pengabdian masyarakat. Itu yang susah tuh. Nggak gampang. Kalau kamu kuliah, kalau kamu mau jadi sarjana, kamu harus mengamalkan si Tridharma Betul. perguruan tinggi ini. Artinya, jangan gaya-gayaan aja, saya mau jadi intelektual nih, saya mau jadi calon pemimpin di negeri ini, tapi kamu tidak mau Nggak melakukan mau ke Tridharma. bawah, nggak mau pengaruh. Tridharma perguruan tinggi itu berarti semua sarjana memang tidak banyak, mungkin 5% di negeri ini. Iya. Tapi kalau 5% ini betul-betul mengabdi Kepada kepada masyarakat, mengabdikan ilmunya, waktunya untuk apa? Untuk membebaskan penderitaan orang banyak. Yes. Yes. Jadi kalau Inang lihat orang banyak itu menderita karena tidak punya air bersih, maka yang saya lakukan ingin menyediakan air bersih, ingin menyelamatkan mata air, ingin membersihkan sungai. Walaupun itu dengan bukan menanam sebenarnya vetiver. ada yang lebih berkuasa atau katakanlah punya wewenang, tapi kita kan juga boleh dong. Betul, ya kan? ada KLH, Iya, ya kan, ada ada Kementerian BPWS, ada PJ Lingkungan Tirta, ada Hidup. kementerian. Mereka tidak mengerjakan apa-apa untuk orang-orang miskin yang tinggal di sekitar ada sepanjang pemerintah sungai itu. daerah. Iya, seandainya mereka tidak melakukan apa-apa, kita juga tidak bisa mengharapkan itu kepada pemerintah daerah saja. Kalau kita melakukannya, maka itu akan jadi contoh. Punya semacam yayasan tuh enggak? Saya punya Citarum Care. Oke. Saya punya juga Sri Kandi Indonesia Bersatu, lalu Civil Society Indonesia. Oh. Semua itu adalah masyarakat madani yang Iya. bantu ya nanti ya. Boleh dong. Iya dong. We do it together Apa ya, yang karena kita bisa lakukan kan why not? masyarakat yang kuat, paham hukum, paham hak-haknya dan kewajibannya itu membuat negara ini bisa menjadi adil makmur sesuai dengan tujuannya. Iya. Kamu, saya dan semua ini harus punya tujuan yang sama dong. Polisi juga kita aja. Pak, bos, tujuan kita sama nggak? Yes. Masyarakat yang adil dan Ada yang udah nggak sama sih. makmur. Nah, Ya itu kan? iya. yang nggak beres kan? Melindungi penjahat, melindungi bandit. Nah, itu kan jadi Yang lebih parah lagi yang mau rubah dasar negara ini. Nah, Tantangan yang kacau banget itu, gitu. itu, Jadi itu, kita udah nggak sejalan nih. itu undang-undang. Iya, kan? Wah, itu keren tuh. Kok kamu bisa ngomong gitu? Ya banyak kan faktanya bahwa Betul, udah nggak setuju dengan betul. negara ini, tapi masih cari makan di sini gitu kan. Nah, itu jadi konstitusi Undang-Undang Dasar 45 itu juga mesti dikembalikan dulu ke Iya, aslinya. revitalisasi kalau bahasa keren. Iya. Lalu kita hanya mau membatasi periode presiden kan? Mm-mm. Ya itu dong. Tapi yang namanya utusan golongan, Ya, kan? bapak-bapak raja, hukum Iya. adat, lalu juga ketua adat itu Wah, kan harus ini- diberikan
porsinya. Ini mestinya ada podcast yang lain. Ini karena next time kita bicara lagi ya. Ini Yes. seru nih tentang patriotisme. Jadi aku punya ide, Inang. Kita Loh, bicara lah patriotisme. kalau misalkan kamu jadi Iya kan? anggota parlemen, apa iya Republik ini cuma diwakili oleh partai politik? Kan tidak. Yes. Iya. Kan di dalam Pancasila ada bahwa kita ini makhluk yang harus, ini kita junjung nih Pancasila, jangan cuma diomong-omong aja bahwa iya kan, yang namanya ya sudah nomor satu sudah lah, orang Indonesia tuh hebat semua, mereka bertuhan ya kan, kita semua ini bertuhan. Lalu peri kemanusiaan yang adil dan beradab kan tidak terlihat. Sambo itu tidak Pancasilais sama sekali, nggak paham Pancasila dia, karena kamu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata, apalagi dia lemah, bawahan kamu jauh, posisinya jauh lebih lemah, kamu yang posisi berkuasa, itulah dimana kamu harus menerapkan peri kemanusiaan. Jadi kan Ini jadi kemana-mana. keren. sebenarnya. Kalau kita pegang nih Pancasila dan kita banggakan seperti pusaka dan kita amalkan, Iya. sebenarnya akan lebih mudah gitu. Tapi kan ini jadi cuman diomong-omong, Kayak Pancasila bisa, tiap bisa, hari iya. dibikin seperti retorika tribrata disebutkan, tapi nggak paham intinya. Maka kita bilang, kitalah bukan untuk kita. Kita ini sebentar lagi pensiun Sony, tetapi anak kamu, Iya, iya, iya. Iya. Keisha, Rebecca, Iya. anak saya ada Kevin, ada Aisyah, ada Amanda, ada Gibran, ada 4 orang. Belum lagi saya sudah punya cucu. Itu yang akan meneruskan. Lalu kalau ditanya, warisannya Andung apa? Warisannya Sony Tulung apa? Masa saya wariskan rumah? Saya wariskan uang Bagus sih. berjuta dolar? Tapi kan ada yang Enggak juga, rumah kan? bisa hilang, bisa dijual. Tapi Iya. kalau kamu wariskan budi luhur, Luhur kamu karakter, wariskan ya kan? kamu wariskan ilmu yang berguna bagi orang banyak, dan kamu Betul. wariskan kejujuran Iya. dan keberanian kepada mereka. Lalu kita juga mewariskan penegakan hukum yang lebih beres. Maka kita sudah memberikan warisan yang terbaik dong. Yang tidak lekang oleh waktu ya. Iya. Warisan Dulu aja orang kasih nyawa untuk mendirikan republik ini. Orang kasih harta benda. Masa iya sih sekarang ini nih orang tuh nggak ada lagi yang memikirkan ini nih, republik nih rumah kita. Betul, betul. Kalau rumah kita ini dirubuhkan, fondasinya diganti-ganti, lalu juga tiangnya dihancur-hancurkan, kasihan generasi yang akan datang. Anak cucu kita, Iya. Kita nggak mau lah jadi. Jangan jadi jimat Pancasila itu. Ya. Undang-Undang Dasar Ya, 45 maaf, juga betul. jangan jadi jimat. Wow. Gen Z, generasi milenial harus tahu. Kamu tahu nggak? Di India nih, kita ini kan punya Republik Indonesia yang dibangun dengan susah payah Iya. oleh bapak-bapak bangsa. Kita punya Undang-Undang Dasar 45, punya Pancasila. Iya. Itu kan tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang abstrak ya. Tetapi ini kita lihat bahwa sejak tahun 28 saja kita sudah memilih untuk menjadi satu Iya, bahasa. sejarah nih ya. Iya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Konsensus nasional. Yes, jadi bangsa ini sudah ada tahun 28 Iya. dengan bahasa satu. Tadi saya mau bilang, India misalkan, kamu kalau jadi jenderal di India, kasih perintah, pertama, you have to speak in English, Oke. harus bahasa Inggris. Oh gitu. 2, you have to talk in Hindi, bahasa Hindi. And then, kemudian kamu bicara bahasa Urdu. Bahasa Urdu ada lagi. Loh, itu Wah. kalau enggak tentaranya nggak ngerti. Oke. Karena apa? Karena tidak ada bahasa persatuan. Oh gitu di India ya. Oke. Kita ini beruntung Iya, iya, iya. bisa kasih komando, kasih perintah, kasih instruksi, kasih penerangan, Satu mendidik bahasa. pun juga dengan satu bahasa. Ini Nah, mengerti seluruh warga Indonesia. jadi tuh kita ini negara yang keren ini dijaga. Bahasa persatuan itu bahasa yang sangat keren. Lalu saya juga punya teman Inang tuh dokter gigi, namanya Dokter Tini Subagio. Suaminya itu dokter yang menjadi dosen terbang di Sri Lanka. Oke. Ngajar di Universitas Sri Lanka. Bilanglah dia, Mbak Tini cerita ke saya. Aduh, katanya bilang ke Inang, kita ini untung banget ya. Kuliah bisa pakai bahasa Indonesia. Di sana ada yang bahasa Tamil, ada yang bahasa Hindi, Urdu. ada bahasa Inggris. Inggris. Dan itu misalkan kamu dokter Tamil gini, pasien kamu tuh orang-orang Tamil aja. Oh. Karena tidak ada yang bisa bahasa Hindi atau Kendala bahasa Inggris. Jadi kendala bahasa. Jadi ini universitas yang berbahasa
Amin. Tamil. Ini Yang- universitas yang berbahasa Hindi. Ini sendiri-sendiri ya. Iya, jadi kan itu membuat akhirnya dia bilang hebat banget bangsa Indonesia ini. Bahasa persatuan itu bahasa yang keren. Kalau saya ngomong, ini kesayangan Inang semua yang ada di Papua, yang ada di Madura, yang ada di Palembang, yang ada di Tarutung, yang ada di Manado bisa paham apa yang saya ucapkan, yang saya sampaikan. Di India, di Sri Lanka belum tentu. Belum tentu, ya. Kamu punya TV channel bahasa Urdu, orang yang Tamil Hindi, ya, orang Tamil nggak dengar. Wow. Kamu punya channel bahasa Inggris, yang lain nggak paham. Kita ini punya channel bahasa Indonesia, seluruh Indonesia itu yang walaupun kita punya 256 lebih bahasa Iya. daerah, tetapi masih bisa. Iya, iya. Dan itu menjadi kekayaan tersendiri bahasa-bahasa daerah. Bukan kekayaan tersendiri, itu pusaka yang luar Pusaka biasa. yang harus dijaga. Itu luar biasa nilainya yang membuat kita ini utuh sebagai bangsa gitu. Jadi nggak bisa hanya diucapin saja NKRI, UUD 45 Pancasila Prakteknya yang penting. itu Iya. diamalkan lalu Iya. sama kita tuh dijaga, dipeluk. Oke, Inang. Last question. Yes. Ya kan. Harapan Inang nih untuk kasus FS ini dan Brigadir Joshua apa sih? Yang diinginkan. Iya, saya pikir harapan saya itu mewakili harapan seluruh rakyat Indonesia ya, supaya keadilan ditegakkan. Ya kan, itu tuh kan cita-cita semua orang. Yes. Ya kan, Yes. keadilan hukum dan keadilan sosial, ya kan. Nah, itu bisa tercapai jika polisi, jaksa dan hakim itu memahami bahwa yang sekarang ini sedang dihadapi itu adalah ujian ya, ujian besar bagi bangsa ini, bahwa apapun yang dilakukan ya, ada uang terlibat di situ, ada sogokan, ada korupsi, ada kekuasaan, ya sudahlah ya. Karena apa? Karena itu kan tidak selamanya bisa menjadi dalam kekuasaan hukum yang dipermainkan, hukum yang dipelintir. Kita memberikan hukuman yang setimpal kepada yang bersalah, yang tidak bersalah jangan dihukum. Jadi harapan saya sama, ini kesempatan juga bagi kepolisian ya, untuk melihat bahwa yang ada di dalam ini kan bukan pemiliknya. Mungkin mereka sekarang lagi punya pangkat, punya jabatan, punya power ya. Tapi kan itu tidak abadi. Ya, kepolisian Republik Indonesia itu jadi garda terdepan. Kalau tahu bahwa kami ini sedang sakit keras, maka yang sakit itu menyadari kami harus berhenti melakukan ini. Kami harus berhenti melindungi bandit-bandit. Kami harus berhenti melindungi polisi-polisi yang nakal. Kami harus mulai menaruh rakyat sebagai tujuan utama dari pengabdian itu, bahwa hukum yang tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Ya dong. Optimis nggak untuk mencapai arah? Kalau kita semua mau ya, kan tadi saya bilang status quo lalu zona kenyamanan yang sudah begitu lama tentu tidak mudah gitu. Tapi kan kalau kita sadar kita sakit, nggak mudah berhenti makan daging gitu. Bisa kok. Ya dong. Kalau kamu tahu kalau kamu terus makan daging, kamu akan mati. Karena jantungmu akan rusak, lalu kankermu akan tambah parah gitu. Dan harus berhenti makan daging, berhenti korupsi, berhenti melindungi bandit-bandit, ya kan, berhenti melindungi kops, oknum-oknum. Iya, banditnya tuh di luar, yang melindungi kan oknum yang di dalam gitu kan. Lalu berhenti melindungi teman ini. Kenapa? Karena menjadi polisi itu profesi yang luhur, mulia. Bahwa kita itu mesti jaga ya. Kita negara punya ini keren banget. Pusaka Ya, yang tidak boleh dianggap sebagai jimat saja, tetapi harus diamalkan, harus dijaga, harus dipahami gitu loh, dipeluk di dalam hati, di dalam batin kita nih, diwarisi sesuatu yang keren dari bapak-bapak bangsa. Kalau nggak ada itu kita udah hancur berkeping. Sebaku bunuh. Yes. Dia nggak disadari banyak orang. Iya, udah selesai negara ini kalau kita tidak menghargai, bukan hanya yang dilakukan oleh para pendiri bangsa sebelum tahun 45, tapi yang tahun 28 itu keren banget. Kita udah bener-bener satu bahasa, satu bangsa, itu keren banget. Jadi saya bilang, kenapa? Iya, karena saya mau mati di negeri ini.
Saya mau Iya. mewariskan sesuatu bagi bukan hanya anak-anak saya, tapi anak-anak bangsa. Keturunan. Kalau kamu mau keturunan. bikin warisan tuh jangan buat anak atau keluarga sendiri, tapi buat anak Generasi Indonesia semuanya. dong. Iya dong. Yes. Kalau saya bisa meninggalkan air bersih buat orang banyak sampai saya mati nanti 200 tahun orang Itu masih yang punya dikenal. air bersih. Lalu kita bisa Warisan. tenun kebangsaan ini nih kuat gitu dirajutnya. Kenapa? Ya kita ini tinggal nerusin kok. Yes. Dan tapi kita harus jaga, kalau enggak ya hancur kan. Iya, makanya sering-sering Oke. nyanyi lagu Padamu Negeri. Nah, itu dia. Gitu. Anyway, Inang, thank you banget. Saya dong, terima kasih bisa panjang ketemu kali lagi. lebar, luar biasa, sampai dari kasus FS sampai ke Urusan negara. ya kan kebangsaan dan lain sebagainya. Dan Tridharma perguruan Tridharma tinggi. perguruan tinggi, saya mendapatkan kuliah gratis, ya kan? Kan harus pengabdian masyarakat. Iya. Sony banyak banget yang bisa dilakukan lo, Iya. kamu juga. Kamu Iya. hebat lo, masih mau juga. Ya masih harus belajar. Karena kalau kita merasa mateng, ya kita sebentar lagi busuk. Betul. Kita harus selalu merasa hijau supaya kita bisa betul, matang. betul. Kalau Inang mau Iya. belajar dari generasi milenial, kita ini harus belajar dari yang muda. Yes. Itu loh, Betul. supaya kita bisa melihat oh itu ya yang Dari muda-muda itu sudut jadi pandang mereka ya. mereka dapat ilmu dari kita, ditambah ilmunya mereka, pasti mereka lebih hebat dari kita jadinya. Harusnya Kan begitu. gitu. Oke. Keisha harus lebih hebat dari kamu. Pasti juga Yes. anak-anak dan cucu Inang ya. Yes. Sekali lagi Amin, thank you amin. banget Inang. Saya mau tutup dengan satu ungkapan nih, cerita sedikit simple story. Jadi ada cerita gini. Semut hitam ada 1000, kalau kita taruh di satu toples, disatukan lagi dengan semut merah, mereka itu nggak akan berantem, Enggak ya? nggak akan berantem. Tapi ketika di toples itu digoncang, maka mereka akan saling bunuh-bunuhan. Oke. Jadi the point is Jangan ada banyak goncang, kita yang punya ingin. tempat. Nah, yang kita bertanya adalah siapa yang berusaha menggoncangkan toples itu supaya Iya. semut merah dan semut hitam bunuh. Kepentingan asing, orang yang tidak mau kita bersatu. That is why. Iya. That is why. Jadi jangan mau digoncang seperti Yes. semut itu. Kita harus Sepakat. tahu kita Sepakat. musuhnya siapa nih yang berusaha mengadukan kita, paham kita, agama. Yes, suku, agama, ras yang kita lakukan ini Iya. harus di atas itu semua ya. Yes, itu harus ada Kemanusiaan. kesadaran. Kalau Kemanusiaan, enggak, gampang diadu domba. Padahal kita kan bukan domba. Betul, kita makan sate domba. Makasih Inang, thank you banget Saya thank you udah banget, datang terima di kasih, podcastnya terima Sony kasih, dulu. terima kasih. Aku ada kenang-kenangan Luar biasa, nih. luar biasa. Ya, ini dia Tumblr, Izilo. Wede, keren. Acara ini disupport oleh Izilo. Jadi ini Izilo. aplikasi. Ini YouTube ya? Nah, aplikasi laundry digital Izilo ini. Ini jaket yang saya pakai juga. Kapan-kapan saya diundang nanti ya ke podcast. Horas Inang ya? Yes. Of course, tentu saja. Terima Thank kasih you, banyak thank you, ya. Thank you so Inang. much. Thank you so much. Sukses sekali, Sukses, Inang. sukses. Oke, All the guys, best. thank you ya. Bye. Bye. Horas. Horas. Horas.